Sebut saja namaku Agus. Aku jauh-jauh datang ke sebuah kota yang tidak bisa aku sebutkan nama kotanya. Agus ini datang ke sana untuk mencari pekerjaan. Tapi sudah 5 perusahaan yang Agus datangi, tak ada satupun yang menerima Agus menjadi karyawannya. Karena sudah buntu dan tak ada saudara di sana, si Agus memutuskan untuk balik ke kampung. Tapi untungnya, salah satu kawan lama si Agus ini ternyata tahu tujuan Agus datang ke kota tersebut. Dan dia pun menawari si Agus ini supaya masuk ke salah satu gedung bioskop. Ya maksudnya supaya melamar di sana. Nah awalnya si Agus ini sempat ragu untuk menerima tawarannya. Karena yang mereka cari adalah OB. Tapi setelah dipertimbangkan ya diterimalah. Oh siapa tahu nanti ada pekerjaan yang lain. Ya hitung-hitung buat batu loncatan saja. Begitu pikir si Agus. Setelah si Agus datang dan menyerahkan dokumen lamaran, ternyata mereka buru-buru. Tanpa wawancara, si Agus ini langsung diterima menjadi OB. Di hari pertama kerja, si Agus ini bertemu dengan salah satu OB yang lain. Sebut saja namanya Mas Amir. Dia ini orangnya baik. Ditambah lagi, Mas Amir ini sudah lama bekerja di bioskop tersebut. Awalnya, si Agus ini merasa aneh. Soalnya kalau dilihat dari segi arsitekturnya, kesannya tua banget. Ada beberapa pelafon yang tampaknya sudah mau rusak. Si Agus sempat membatin, kok begini amat bangunannya? Apalagi pengunjung yang datang ini bisa dihitung jari. Sungguh aneh. Tapi mau bagaimana lagi? Daripada si Agus tidak dapat pekerjaan, jadi dia mencoba untuk menjalaninya saja. Singkat cerita, Mas Amir pun mengajak si Agus untuk berkeliling. Dia juga memberitahu semua ruangan dan lorong yang nantinya perlu dibersihkan. Sampailah si Agus dan Mas Amir ini di depan sebuah ruangan. Katanya sih gudang tua. Oh iya Gus, untuk ruangan ini gak usah dibersihkan ya. Biarin aja gak apa-apa, kata si Amir. Loh, memangnya gudangnya kenapa Mas? Di situ si Agus penasaran. Tuh di situ ada tulisan dilarang masuk. Pokoknya gak boleh masuk. Daripada kamu kena SP sama si bos, jawab Mas Amir. Gus, ingat ya, apapun yang terjadi, jangan sampai kamu masuk, sambung Mas Amir menjelaskan sekali lagi. Ya saat itu, si Agus jadi penasaran. Sebenarnya isi di dalam gedung itu seperti apa? Oh sampai seluruh karyawan tidak boleh masuk. Setelah selesai instruksi, si Agus langsung memulai pekerjaan. Dimulai dari toilet, ruang bioskop, hingga lorong-lorong. Dan ternyata si Agus ini membersihkannya kurang bersih. Jadi akhirnya si Agus ini dimarahi sama manajer karena ada beberapa titik yang masih kotor. Tanpa diperintah 2 kali, si Agus pun langsung membereskannya. Takutnya kalau gajinya ini akan dipotong. Terlebih lagi, bisa jadi dia akan dipecat. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, malam itu diguyur hujan deras sekali. Bahkan Agus ini masih ada tanggungan pekerjaan, jadi terpaksa harus diselesaikan dulu. Padahal bioskop itu tidak begitu ramai. Tapi kenapa kotornya seolah-olah banyak pengunjung yang datang? Sungguh aneh. Sebenarnya si Agus ini tidak sendiri. Di sana ada juga satpam, tapi dia jaga di luar. Nah, pas si Agus ini ngepel di lorong, di situ dia melihat ada genangan air yang mengalir. Nah, si Agus ini coba cek ke sana dan berniat untuk membersihkan. Tapi anehnya, si genangan air ini tidak hilang-hilang. Hampir sejam kalau tidak salah, tapi tetap saja nggak bersih-bersih. Jadi semacam ada kebocoran. Karena penasaran, si Agus ikuti aliran air tersebut. Sampailah si Agus di depan gudang lama yang tidak boleh dimasuki itu. Ternyata kebocorannya ada di gudang tersebut. Si Agus mulai bingung, mau menyelesaikan sumber masalahnya atau dibiarkan saja. Masalahnya, kalau harus menyelesaikannya, si Agus ini harus masuk. Sedangkan Mas Amir kemarin sudah memperingatkan untuk jangan masuk. Tapi kalau besok pagi masih ada genangan air, bisa-bisa Pak Bos marah. Ya sudah,
Akhirnya si Agus ini nekat masuk. Dan ternyata keputusan si Agus itu salah. Pas pintu terbuka, ruangan benar-benar gelap. Dan terasa banget kalau ruangan ini kotor. Kelihatan dari debunya yang tebal dan lembab. Saat itu Agus berpikir, sepertinya gudang ini memang tidak pernah dibersihkan. Dan malam itu, Agus adalah orang pertama yang berani masuk. Agus mulai menyalakan senter untuk melihat sekeliling. Pas di dalam ruangan, si Agus juga merasa kalau dia tidak sendirian. Semacam ada seseorang yang memperhatikan. Tapi si Agus belum tahu posisinya di mana. Jadi dia berpikir, masa bodoh saja. Lagi pula niat si Agus kesini hanya untuk memperbaiki kebocoran. Akhirnya setelah berputar-putar ruangan, si Agus ini menemukan sumber kebocoran tersebut. Dengan alat seadanya, si Agus coba memperbaiki dan syukurnya cepat teratasi. Nah, inilah ada kejadian yang bikin si Agus merinding. Pas si Agus dalam posisi jongkok lagi benerin, tiba-tiba si Agus merasa ada yang menyentuh pundaknya. Refleks si Agus menoleh ke belakang sambil mengarahkan senternya ke sana. Tapi anehnya, di belakang itu tidak ada siapa-siapa. Di situ si Agus sudah harap-harap cemas, takut kalau ketahuan masuk ke ruangan itu. Jadi si Agus buru-buru menyelesaikan pekerjaannya. Belum juga tenang karena sentuhan, tiba-tiba si Agus ini mendengar ada suara bisikan. Si Agus refleks menoleh lagi ke belakang dan mengarahkan senternya, dan masih sama. Di belakang itu kosong, tak ada siapapun. Tangannya sudah gemeteran saat itu. Sampai-sampai senternya yang digigit itu sampai jatuh. Dan tak lama kemudian, saat dia menambal pipa yang bocor tadi, pas si Agus mau berbalik dan keluar, mendadak si Agus ini mencium ada aroma yang benar-benar tidak enak, seperti bau bangkai. Dan itu membuatnya gelisah. Semakin gelisah, semakin membuat kakinya berat untuk melangkah. Si Agus ini seperti menyeret sesuatu yang si Agus sendiri tidak tahu apa. Dengan sisa-sisa keberaniannya, akhirnya si Agus sampai di kenok pintu gudang. Si Agus berhasil keluar. Tapi sebelum menutup pintu, si Agus ingin memastikan kalau di dalam tidak ada apa-apa. Si Agus coba arahkan senter ke kanan dan kiri, dan di sana masih aman. Tapi ketika senter mengarah tepat di depan sana, si Agus melihat ada sepasang kaki yang pucat. Dan entah kenapa, seperti ada hawa lain untuk terus mengarahkan senter itu ke atas. Semakin atas, si Agus melihat ada tubuh dari sosok perempuan tersebut. Hingga tepat di wajahnya, dia tersenyum menyeringai. Dan akhirnya si Agus melihat sosok perempuan itu tertawa cekikikan. Sontak, si Agus buru-buru menutup pintu. Benar-benar shock saat itu. Si Agus sangat ketakutan. Dan ia putuskan untuk segera pulang malam itu. Keesokan harinya, semua tampak normal. Si Agus pura-pura seperti tak ada hal yang aneh terjadi. Walaupun di dalam hatinya, dia benar-benar ketakutan kalau sampai ada orang yang tahu jika dia masuk ke gudang tersebut. Seperti biasa, si Agus melakukan aktivitasnya sebagai OB. Sampai akhirnya, Mas Amir ini menemuinya dan menanyakan sesuatu. "Gus, lo tahu nggak alat kebersihan pada kemana? Kok pada hilang ya?" tanya Mas Amir. "Duh, saya nggak tahu mas. Perasaan semalam udah saya kembaliin deh ke tempatnya." Si Agus jawab seenaknya. Tapi di sisi lain, si Agus juga memang benar-benar tidak tahu. "Udah kalau gitu Gus, bantu gua nyariin ya Gus," ajak Mas Amir. Dan ketika Agus dan Mas Amir ini mencari di setiap ruangan, di sana tak ada satupun alat yang tertinggal. Hanya ada satu ruangan yang belum dicek. Dan itu mengarah ke ruangan terlarang. "Gus, masa iya sih di dalam?" tanya Mas Amir. "Waduh, gak tahu saya juga mas. Apa mau dicek ke dalam?" tanya si Agus balik. "Ah jangan deh, ya udah biarin aja," sanggah Mas Amir saat itu.
Tapi pada akhirnya, si Agus dan Mas Amir ini mengabaikan ruangan itu dan memutuskan untuk membersihkan dengan peralatan seadanya. Hari itu pun berlalu tanpa ada yang aneh hingga waktunya si Agus pulang. Keesokan harinya, tepat di malam hari, terjadi keributan antar pengunjung dan karyawan yang jaga di bagian kafe. Karena si Agus penasaran, akhirnya si Agus menanyakan pada salah satu pengunjung yang sedang mengantri. "Permisi mas, ada apa kok ribut-ribut ya?" "Ini mas, masa kita beli poprom dikasih yang basi?" "Hah? Basi mas?" "Iya, ini coba cium aja baunya." Dan benar saja, saat si Agus mencium aroma dari popcorn tersebut, baunya sungguh tidak enak, seperti jagung rebus yang sudah basi. "Oh iya mas, ini udah basi. Bener kan? Udah basi kan? Saya nggak salah kan?" "Oh iya mas, maaf mas. Saya mau lanjut kerja dulu," ucap si Agus saat itu dan langsung pergi. Dia takut kalau nantinya dia kena komplain dan suruh ganti rugi. Dan untungnya, malam itu bisa teratasi. Si bos bertanggung jawab atas insiden makanan basi ini. Yang jadi masalah, seusai bioskop tutup, semua karyawan termasuk si Agus ini dipanggil untuk menghadap ke ruangan si bos. Si Agus dan beberapa karyawan lain diinterogasi. Dan memang mereka semua benar-benar tidak tahu. Sedangkan salah satu karyawan, sebut saja namanya Mbak Rini. Dia yang saat itu jaga di bagian kafe. Katanya pas ditanya sama Pak Bos, dia juga tidak tahu kenapa bisa basi seperti itu. Padahal itu baru dibikin semua. Setelah ada drama kecil di ruangan Pak Bos, kami semua akhirnya membubarkan diri dan pulang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, keanehan dan kejanggalan mulai tampak. Para pengunjung bioskop yang sedang nonton film, mereka diganggu oleh sosok perempuan dengan wajah yang pucat. Ada yang melihat sosok perempuan yang sedang berjalan melewati penonton dan ketika tengok ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Terus kadang ada sosok perempuan yang berdiri diam di bawah layar bioskop dan menatap mereka yang sedang menonton. Ada juga beberapa yang bilang katanya mereka mendengar ada suara tangisan dan teriakan saat menonton. Saat itu aku berpikir, mungkin itu suara dari filmnya. Jadi si Agus coba berpikir positif, soalnya si Agus bekerja di sana. Ya pahamlah maksudnya seperti apa. Dan ternyata dari katanya itu, si Agus harus mengalaminya sendiri. Dan kejadian ini yang kedua kalinya, ketika si Agus sedang membersihkan cermin di toilet. Dan tiba-tiba, si Agus ini mendengar ada suara perempuan yang menangis. Suaranya ini lirih dan menyayat, semacam tangisan kesedihan. Nah, si Agus ini agak kaget saat itu. Karena si Agus lagi bersih-bersih di toilet pria, kok ada suara perempuan. Jadi si Agus cek satu persatu bilik kamar mandi. Dan di sana semuanya kosong, alias tidak ada siapa-siapa. Semakin kesini, suaranya semakin kencang. Si Agus mulai merinding. Soalnya itu posisinya sudah mulai larut malam. Pas pikiran si Agus kacau, tiba-tiba si Agus ini melihat dari pantulan cermin ada sosok perempuan yang sama ketika dia di gudang kemarin malam. Dia menatap si Agus sambil meminta tolong. "Tolong, tolong saya. Tolong." Dengan 1000 langkah, akhirnya si Agus berlari menuju ruangan ganti dan cepat-cepat segera pulang. Bahkan pekerjaannya tidak dia selesaikan sepenuhnya. 1 bulan kemudian, semuanya tampak normal. Si Agus pun sudah tenang karena sudah tidak diganggu lagi. Tapi malam itu menjadi malam paling mencekam bagi dirinya. Dia mempunyai seorang teman lagi, sebut saja namanya Mas Andi. Malam itu, dia tiba-tiba menjadi aneh. Sikapnya tidak seperti biasanya. Tepat ketika Agus dan Mas Andi ini lagi dudukan di pantry, dia tiba-tiba jalan tanpa sadar dan mengarah ke ruangan atau gudang terlarang itu. Awalnya si Agus abaikan. Tapi kok semakin aneh ini orangnya. Jadi si Agus coba panggil Mas Andi itu berkali-kali. Tapi dia tidak merespon. Jadi si Agus ikuti
dan dia sampai di depan gudang terlarang itu. Nah, Mas Andi ini cuma berdiri diam di sana. Mas, Mas Andi, Mas Andi. Si Agus coba memanggilnya, tapi Mas Andi ini tetap diam. Mas, gak boleh masuk loh mas. Mas, woi mas. Tak lama kemudian, dia masuk ke ruangan tersebut. Dan dengan cepat, dia tiba-tiba berontak. Si Agus lihat sendiri, kalau Mas Andi ini tiba-tiba melayang sambil memegangi lehernya. Loh, dia kok kayak nahan sesuatu di lehernya. Nah, si Agus mulai berteriak-teriak kan karena ketakutan saat itu. Dan tak berapa lama, Mas Amir dan beberapa karyawan yang lain datang. Tanpa diberitahu, mereka pun sudah melihat kalau posisi Mas Andi ini dia melayang dengan tangannya seperti menahan sesuatu. Agus dan beberapa temannya langsung menahan dan coba memegangi kaki Mas Andi ini. Mereka coba menarik, tapi seakan ada yang menahan Mas Andi ini. Mereka seperti tarik-tarikan. Astagfirullah, apa ini? Apa? Dan tak berapa lama kemudian disaksikan oleh Agus, Mas Amir, dan beberapa karyawan yang lain. Tiba-tiba di dekat wajah Mas Andi ini muncul sesosok wanita dengan wajah yang pucat dan tangannya ini sedang mencekik leher Mas Andi. Otomatis Agus dan teman-teman yang lain melihat penampakan seperti itu. Mereka sempat kaget, bahkan sempat melepaskan kaki Mas Andi ini. Namun tak berapa lama si Agus keburu sadar. Dia cepat pegangi lagi kaki si Andi ini. Dia coba tarik. Diikuti oleh Mas Amir dan beberapa karyawan yang lain. Sosok tersebut tampak marah melihat ke Agus dan Mas Amir termasuk karyawan yang lain. Untungnya usaha Agus ini bisa membuahkan hasil. Mas Andi dilepaskan oleh sosok tersebut. Entah kenapa sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Posisi Mas Andi saat itu sudah tidak sadar. Cepat-cepat saat itu Agus, Amir, dan karyawan lain menggotong Mas Andi dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat itu posisi di bioskop benar-benar chaos. Semua orang panik. Apalagi kejadian ini dengan cepat tersebar kepada semua karyawan. Malam itu selesai bioskop tutup. Tanpa diberitahu mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Esok paginya, mereka langsung dipanggil semua sama Pak Bos. Mereka tempat diam. Mereka berpikir pasti akan membahas kejadian tadi malam. Saat itu, Pak Bos menatap si Agus dengan tatapan yang cukup tajam. Sebelum saya mengungkapkan kejadiannya langsung, saya ingin kejujuran dari kalian. Mereka tetap terdiam. Siapa yang masuk ke gudang terlarang itu? Di situ si Agus mulai pucat. Teman-teman yang lain saling berpandangan. Jujur, siapa? Oh saya, bukan saya pak, jawab Mas Amir. Begitu juga dengan rekan-rekan yang lain. Agus, bukan saya pak. Apa perlu saya putar CCTV-nya? Di situ si Agus sudah tidak bisa ngelak lagi. Iya pak, maaf. Waktu itu kan saya lihat ada genangan air. Nah terus saya ikutin aliran airnya pak. Soalnya takutnya kalau nggak saya bersihin, malah saya yang dimarahin sama bapak. Kamu kan sudah tahu kalau gudang itu tidak boleh dimasukin. Kamu tahu nggak alasannya kenapa? Agus diam saat itu. Dia hanya menundukkan kepala karena takut. Tidak pak, saya nggak tahu alasannya kenapa pak. Kamu tahu, dulu di sini pernah terjadi pembunuhan. Nah, korban pembunuhan itu adalah perempuan. Dia dibunuh sama pacarnya di dalam bioskop ini. Saat itu, arwahnya gentayangan. Bahkan dia tidak segan-segan untuk mencelakai karyawan di sini. Jangankan karyawan, bahkan kan pengunjung juga sempat dia celakakan. Saya ini sampai mendatangkan seorang dukun yang cukup terkenal untuk mengurung sosok ini, karena sosok ini tidak bisa diusir ataupun dimusnahkan. Jadi dia dikurung di gudang terlarang tersebut. Nah, di gudang terlarang itulah sosok tersebut dibunuh.
makanya tidak boleh masuk. Takutnya ketika ada orang masuk, itu sama aja memancing sosok itu supaya keluar. Si Agus langsung pucat saat itu, karena dialah penyebab semua petaka di bioskop tersebut. Maaf Pak, saya nggak tahu apa-apa Pak. Ya awalnya kan niat saya baik Pak. Makanya kalau ada aturan kayak gitu, patuhin. Bisa aja itu buat keselamatan semuanya. Kalau sudah kayak gini, mau kayak gimana? Saya bingung Pak, harus bagaimana Pak? Ya sudah, mau tidak mau, harus kita selesaikan. Khawatir terjadi apa-apa, bioskop akan kita tutup secepatnya. Nanti, ketika malam tiba, saya sudah komunikasi kepada dukun yang dulu menangkap sosok tersebut. Untuk pegawai perempuan, diharapkan pulang cepat. Nah, saya harapkan kepada laki-laki yang semua ada di sini, kalian harus membantu proses penangkapan sosok tersebut. Tapi ingat, tetap harus berhati-hati. Apalagi kamu Gus. Soalnya sosok tersebut dibebaskan oleh kamu. Si Agus hanya tertunduk saat itu. Nah, saat keluar dari ruangan si bos, si Agus disalahkan sama rekan-rekan yang lain. Si Agus tidak bisa bilang, ya dia cuma diam. Karena dia merasa semua ini karena perbuatannya. Ya walaupun saat itu dia tidak tahu perbuatannya hanya baik, menambah kebocoran. Tapi siapa sangka tindakannya ini malah menimbulkan petaka. Singkat cerita, selepas Isya pun tiba. Saat itu semua karyawan berdiam dengan perasaan yang tidak karuan. Mereka sangat ketakutan. Pukul 7:30, akhirnya dukun yang dimaksud si bos ini datang. Dia memberikan pengarahan dulu kepada semua karyawan yang ada di sana, termasuk si Agus. Mereka diberikan sebuah botol. Jadi fungsinya nanti mereka beriringan untuk menggiring sosok tersebut masuk kembali ke ruangan itu. Dan nantinya akan dikunci oleh sosok dukun itu dan dimasukkan ke dalam botol yang disediakan oleh karyawan itu. Tapi yang lebih ngerinya, di akhir kata si dukun ini mengingatkan seperti ini. Kalian harus hati-hati, karena sosok ini bisa saja menyalakai kalian. Dan dia tidak akan tinggal diam. Tempat ini luas. Dia bisa aja ada di mana saja. Jadi kita tidak bisa berkerumun, harus berpencar. Di situ semua karyawan kaget kan. Berarti kalau mereka berhadapan dengan sosok tersebut, apa yang harus dilakukan? Si dukun tersebut memberikan pengarahan. Kalau melihat sosok tersebut, cepat-cepat teriak saja. Dan itu tidak satu orang. Jadi satu kelompok itu berisi 2 orang. Dan saat itu ada sekitar 6 kelompok. Setelah melakukan ritual, si dukun itu lalu memberikan botol yang sudah disediakan berikut dengan satu cermin. Tujuannya, kalau sosok itu tidak bisa dilihat oleh mata, maka cermin itu yang diarahkan. Sosok itu bakal tampil di cermin tersebut. Cepat-cepat mereka berteriak. Saat itu, Agus dipasangkan dengan Mas Amir. Mereka berdua kebagian berjalan ke arah toilet saat itu. Dan si Agus itu sangat ketakutan. Kenapa? Karena di toilet itulah si Agus pernah melihat sosok perempuan tersebut. Saat itu, Agus dan Amir berjalan beriringan. Cermin dipegang oleh si Agus, sedangkan botol dipegang oleh Amir. Belum sampai mereka di pintu toilet, tiba-tiba mereka mendengar teriakan. Dan teriakan itu berasal dari salah satu temannya yang berasal di dekat gudang terhalang tersebut. Cepat-cepat saat itu, Amir dan Agus pun berlari ke sana. Namun, saat mereka berlari, posisinya saat itu si Agus duluan, Mas Amir ini di belakang. Tiba-tiba, kaki Mas Amir ini seperti ada yang menarik. Dia langsung jatuh. Si Agus langsung menolehkan ke belakang. Mas, namun belum selesai kalimatnya, dia melihat sosok wanita tersebut sedang memegangi kaki Mas Amir. Wajahnya benar-benar mengerikan.
Kali ini Agus melihat dengan jelas sosok tersebut. Wajahnya pucat, rambutnya panjang, tangan dan kakinya ini pucat seperti mayat yang terendam oleh air. Yang lebih mengerikannya, di bagian kepalanya ini ada semacam bolong, dan dari bolongan itu otaknya itu terlihat. Bahkan darah masih menetes. Sosok tersebut melotot ke arah Agus. Agus sempat terdiam. Sosok itu mencekram kaki Amir. Amir yang sudah panik seakan ingin berteriak, namun suara tidak keluar, mulutnya hanya menganga. Tangan sosok itu terus meraih kaki Mas Amir. Si Agus yang mulai kesadarannya pulih langsung berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Untungnya ada persekian detik si dukun tersebut berlari di belakang si Agus ini. Sosok tersebut langsung melepaskan Amir. Dia hendak melayang. Entah apa yang dilakukan oleh dukun tersebut, dia seperti mengarahkan tangannya. Namun sosok itu, dia seperti terhenti di udara. Dia berbalik. Dan tiba-tiba, sosok tersebut seperti mengarahkan kembali tangannya. Dukun tersebut, si Agus, itu ikut terpental ke belakang. Termasuk beberapa karyawan yang lain yang berdiri tidak jauh dari posisi Agus. Mereka ikut terhempas. Seakan hembusan angin yang cukup besar menerpa tubuh mereka. Si dukun tersebut bergegas bangun. Dia mengeluarkan pusakanya dan diarahkan ke sosok tersebut. Sosok itu sempat ketakutan. Namun tak berapa lama, ada bayangan hitam di belakang sosok tersebut. Bayangan itu awalnya berupa asap, namun lama-kelamaan menjadi jelas. Menjadi sosok tubuh tinggi yang besar. Tubuhnya dipenuhi oleh bulu berwarna hitam, matanya merah melotot, tangannya ini panjang. Bahkan saking panjangnya tangannya ini sampai menyentuh lantai. Tinggi sosok tersebut kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 meteran. Itu benar-benar tinggi. Dan di kepalanya ini ada semacam tanduk kecil. Sosok tersebut berada tepat di belakang sosok hantu perempuan ini. Dan tak berapa lama, sosok hantu perempuan ini itu masuk ke dalam sosok hitam yang besar ini. Entah maksudnya apa. Sosok hitam besar itu tertawa, seakan menantang dukun tersebut. Si dukun ini mulai merapalkan mantranya. Keringat dingin tampak mengucur dari seluruh tubuhnya. Sosok tersebut terus tertawa. Hingga tak berapa lama, kulihat dari mulut si dukun tersebut itu mengeluarkan darah. Dia coba tahan saat itu. Aku yang ketakutan hanya terdiam di belakang posisi si dukun itu, termasuk Amir dan karyawan yang lain. Kami tak berani beranjak dari tempat tersebut. Khawatirnya terjadi apa-apa kepada kami saat itu. Namun dengan susah payah, akhirnya sosok hitam itu tiba-tiba menjerit. Dan dia kembali menjadi kepulan asap. Saat menjadi kepulan asap ini, tiba-tiba si dukun ini melompat ke sana. Dia masukkan kepulan asap itu ke botol yang dia pegang. Sampai masuk semua. Dan saat hendak ditutup, tiba-tiba ada sesuatu yang keluar. Si dukun langsung menunjuk ke arah kami, suruh mengejar. Kami tidak tahu maksudnya apa saat itu. Ya udah, kami seperti kambing yang dicocok hidungnya saja, berlari mengejar sosok itu. Dan sosok itu masuk ke gudang terlarang tersebut. Kami semua berhenti di depan gudang itu. Tak ada yang berani masuk saat itu. Dan di dalam, mendadak terdengar suara tangisan. Kami saling menengok satu sama lain. Dan tak berapa lama, dukun itu datang menghampiri kami. "Maaf, tolong bantu saya ikut masuk ke dalam. Gak usah semuanya, perwakilan saja." Dan semuanya langsung mengarah kepada si Agus ini. Si Agus sadar, ya mungkin karena perbuatannya semua ini menjadi terjadi. "Yaudah bah, sama saya aja." Nah,
Si dukun tersebut masuk ditemani oleh Agus, sedangkan Amir dan karyawan yang lain mereka menunggu di depan pintu gudang tersebut. Di dalam, detuk jantung si Agus ini berdetak cukup kencang. Dia sangat ketakutan. Pandangannya diarahkan ke kanan dan kiri, ke atas, ke bawah. Dia mencari keberadaan sosok perempuan tersebut. "Ah, diam kamu. Kamu jangan jauh-jauh dari saya." Si Agus memegangi baju si mbah tersebut. Dia sangat ketakutan. Dengan tangan kanannya memegang botol. Dan tak berapa lama, di depan si dukun tersebut, sosok perempuan itu sedang berjongkok. "Ampun, saya hanya penasaran. Kamu telah mencelakai orang lain di sini. Maaf, kali ini harus saya bereskan." Dan tak berapa lama, si dukun itu mulai berkomat-kamit. Dia mengarahkan tangannya seperti menarik sosok tersebut ke dalam botol. Anehnya, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Saat itu, botol yang dipegang oleh si Agus ini seperti ada yang masuk karena itu terasa. Bahkan botolnya sempat tergoyang. Cepat-cepat, si dukun tersebut menutup botol itu. "Udah cepat, kita keluar." Cepat-cepat si Agus keluar dari gudang tersebut. Nah, setelah selesai, mereka kembali di tempat awal mereka melakukan ritual. Nah, di situ si dukun menjelaskan kalau semuanya sudah selesai. Jadi, arwah perempuan tersebut dendamnya dimanfaatkan oleh makhluk besar hitam tadi. Dan sepertinya dia adalah penguasa di sini. Waktu pertama saya datang, saya tidak melihat sosok tersebut. Untungnya sekarang muncul. Jadi semuanya sudah beres. Di situ kami semua bernapas lega. Nah, selesai ritual tersebut, kedua botol itu dibawa oleh dukun tersebut entah dikemanakan. Nah, esok harinya situasi mulai normal. Beberapa hari kemudian pun gudang kosong itu mulai dibersihkan. Kini diberi penerangan yang cukup terang. Jadi karyawan yang lain pun bisa membersihkan ruangan tersebut. Namun tetap saja, kalau malam, mereka menghindari tempat itu. Lama-kelamaan, kebetulan ada tawaran pekerjaan yang lain. Akhirnya aku berhenti bekerja di sana. Aku ambil pekerjaan yang lain tersebut. Tak lupa, aku juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semasa bekerja di bioskop itu. Sekitar 3 tahun kemudian, saat aku pernah lewat ke bioskop tersebut, bioskop itu sudah bangkrut dan bangunannya sudah benar-benar tidak terurus. 2 tahun kemudian dari sudah aku lewat dan melihat bioskop itu terbengkalai, aku melihat bioskop itu mulai direnovasi. Di situ aku sempat berpikir, mungkin saja bioskop itu kalau direnovasi bisa lebih baik. Namun nyatanya, 1 tahun setelah direnovasi, tetap saja bioskop itu sepi. Entah mereka mengalami teror lagi ataupun bagaimana, aku tidak mau tahu dan sengaja tidak mencari tahu informasi lagi. Selama aku bekerja di sana, itu sudah cukup menjadi pengalaman yang benar-benar menakutkan bagiku dan tidak bisa dilupakan seumur hidupku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.